Jadi dari sini ya? Iya. Buka pintu di sini ya? Ya, dari jendela. Dari jendela ya? Pokoknya satu masuk dari jendela. Jendela masuk satu, lalu dibuka. Ya. Buka paksa. Terus semuanya udah masuk sini, jebolah pintu yang ini. Berapa orang semuanya yang masuk ke sini? Pokoknya banyak. Banyak? Lebih dari 5 deh. Lebih dari 5. Ini bekas perusakannya? Iya, iya. Sini coba sini. Nah ini perusakannya ini ya? Oh ini jebol ini? Iya. Oke, itu posisi pacarnya di mana awalnya? Posisi Bapak di sini. Oh, posisi pacarnya di sini? Iya, di sini sambil videoin. Oh, videoin? Iya, terus mereka langsung masuk. Nah, yang video call-nya itu yang teman aku satunya. Oh gitu, pacarnya ada posisi di sini awalnya? Iya. Ditangkap langsung dibawa? Iya. Dibawa ke bawah? Iya. Kayak orang, udah langsung disergap aja dibawa turun sambil yang Ada dipukul-pukul. Kalau yang pukul itunya saya nggak tahu karena saya kan minta bantuan bawa yang satu itu teman saya tuh yang video call. Oke. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mendatangi Kejaksaan Tinggi Banten. Dan kami tadi sudah datang ke PTSP ya, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Tinggi Banten, dan bertemu dengan Pak Alam Saiful Rahman. Tujuan kami adalah untuk mendapatkan informasi apakah benar telah tahap 2 ya, pelimpahan tersangka dari Polda Banten ke Kejaksaan Tinggi Banten atas nama klien kami Charlie Chandra. Mengingat sebelumnya klien kami dipanggil hari ini untuk pelimpahan jam 9 tadi. Dan sekarang kan sudah nyaris jam 11 begitu. Nah, saya tanya dan kemudian saya dihubungkan oleh penanggung jawab di Kejaksaan Tinggi. Awalnya Pak Cipto, lalu oleh Pak Cipto diarahkan kepada jaksanya langsung, yakni Pak Dayan. Dan anehnya tadi setelah saya teleponan dengan Pak Dayan, ternyata Pak Dayan juga belum terinfo tentang status Pak Charlie Chandra ini. Apakah tahap 2 atau belum. Bahkan tadi sedang mau menghubungi penyidik. Ini aneh, karena kalau sudah tahap 2 semestinya jaksa sudah tahu dan berkoordinasi dengan penyidik dalam rangka untuk pelimpahan 2 hal. Pertama, pelimpahan tersangkanya, yang kedua, pelimpahan barang bukti berkas perkara kepada jaksa gitu. Dan kami sejak awal memang mencurigai hal ini karena panggilan terhadap klien kami itu dibuat begitu terburu-buru. Jadi tadi kami sudah mendatangi Polda Banten, sudah menyampaikan pemberitahuan bahwa klien kami hari ini tidak datang ke Polda Banten karena panggilannya itu tanggal 17 diserahkan tanggal 18 dan hadir hari ini sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Nah, setelah kami dapat informasi dari Kejaksaan Tinggi Banten, ini menambah keanehan begitu karena Kejaksaan Tinggi Banten pun belum tahu status terhadap perkara ini seperti apa gitu. Semestinya kan dua pihak ini sudah siap. Dari penyidik dan juga jaksa sudah berkoordinasi untuk menyerahkan tersangka dan juga barang buktinya. Karena itu ini menambah kuat keyakinan kami tentang adanya kriminalisasi terhadap klien kami Charlie Chandra ini ya. Karena memang prosesnya dipaksakan. Awalnya diproses dengan penangkapan, setelah itu surat panggilan juga dibuat tidak patut, tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan terakhir ketika kami cek di Kejaksaan Tinggi Banten, proses tahap 2-nya juga jaksa yang menangani belum mengetahui informasi tentang tahap 2 ini. Dan tadi Pak Dayan menjanjikan akan menginfokan, dan saya sudah terima nomor HP beliau dan kami nanti akan berkoordinasi. Dan saya juga sudah meninggalkan nomor HP saya di Kejaksaan Tinggi Banten ini untuk memudahkan komunikasi. Selanjutnya saya ingin tegaskan bahwa keanehan ini menambah keanehan karena sebelumnya klien kami Charlie Chandra ini belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Karena pada pemeriksaan di 29 April yang lalu di Polda Banten itu tidak masuk pokok perkara. Belum masuk pokok pemeriksaan. Karena AKP Yan Hendra saat itu justru yang menawarkan opsi kalau tidak mau diperiksa ya nggak apa-apa, yang penting dijelaskan alasannya. Saat itu memang klien kami membuat berita acara tidak mau diperiksa, keberatan diperiksa karena surat komplain dari LBH AP Muhammadiyah yang juga satu tim hukum ya, saya juga terlibat di dalamnya, itu belum dijawab oleh Polda Banten, penyidik Polda Banten.
soal yang dikomplain oleh kuasa hukum adalah bahwa perkara ini sudah diajukan gugatan perdata, semestinya perkara pidananya ditangguhkan sampai ada putusan perkara yang bersifat inkrah. Makanya tadi aneh juga ya, kami dengan tim yang lain ya tadi di kantor berkoordinasi tentang apakah mungkin terjadi tahap 2 tanpa pemeriksaan tersangka. Memang Charlie Chandra sempat diperiksa sebelumnya, sebelum di SP3. Tapi status tersangka yang baru itu kan status yang diperoleh melalui proses pra-peradilan. Sehingga sejak pra-peradilan dikabulkan, klien kami belum pernah diperiksa sebagai tersangka dalam perkara ini. Nah, karenanya aneh kalau kemudian penyidik Polda Banten menginformasikan kepada kami hari ini akan ada tahap 2 jam 9 dan ini sudah lewat. Dan setelah kami telusuri, kami konfirmasi ke pelayanan terpadu satu pintu Kejaksaan Tinggi Banten, ternyata juga belum ada informasi terkait tahap 2. Tadi jaksanya Pak Dayan baru menginformasikan, coba akan saya tanyakan kepada penyidiknya. Saya kira itu yang penting untuk diketahui masyarakat, sehingga makin nampaklah ya kezaliman yang dilakukan oleh oligarki PIK 2 terhadap klien kami. Jadi sudahlah, tanahnya hilang, tidak dapat ganti rugi, tidak dibayar. Sekarang klien kami harus menghadapi kriminalisasi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dan mohon doa dan dukanya. Mudah-mudahan kita bisa melawan kezaliman ini dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.